Baik, selamat siang pemirsa. Saya Nova Salsabila melaporkan langsung dari Universitas Galuh. Di tengah urgensi iklim global, institusi pendidikan memiliki peran penting sebagai pelopor keberlanjutan. Saat ini Universitas Galuh tengah memacu optimalisasi UI Grand Metric sebagai sebuah standar internasional untuk kampus hijau. Fokus utama dalam liputan kali ini adalah mengenai pengelolaan sampah dan bagaimana membangun kesadaran lingkungan yang nyata di kalangan mahasiswa. Sekarang saya sudah bersama perwakilan dari pihak UPT KBB Universitas Galuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Langsung saja Ibu, untuk membuka diskusi kita, sebenarnya seberapa krusial peran UI Grand Metric bagi perguruan tinggi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan? Baik, UI Green Metric ini sebagai pemeringkatan dunia dalam hal kampus berkelanjutan sangat penting. Pertama, karena bagi kampus yang menjadi peserta UI Green Metric itu, dia bisa meningkat reputasinya baik secara nasional maupun internasional. Kemudian juga yang berikutnya, kita bisa melihat kalau kampus yang mengikuti UI Green Metric ini, maka dia secara langsung akan berperan menjadi sebuah kampus yang berkelanjutan. Baik Ibu, dan jika kita bicara tentang teknis, bagaimana prosedur penilaiannya serta indikator apa saja yang menjadi parameter utamanya? Untuk tahun sekarang di 2026 ada penambahan satu kategori yang dinilai, yang sebelumnya di tahun sebelumnya ada 6 kategori dan sekarang di tahun 2026 ada 7 kategori. 7 kategori tersebut yang pertama yaitu adalah setting dan infrastruktur, kemudian yang kedua itu adalah energi dan perubahan iklim, yang ketiga adalah pengelolaan sampah, yang keempat adalah pengelolaan air, yang kelima transportasi, yang ketujuh pendidikan, dan yang terakhir yang baru di tahun ini ditambahkan yaitu digitalisasi. Baik Ibu, terkait implementasi di kampus kita, sejauh mana integrasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat UPT KBB bersinergi dengan aktivitas harian mahasiswa saat ini? Untuk saat ini memang masih belum ada kebijakan atau regulasi secara tertulis tentang pengelolaan sampah di Universitas Galuh. Tetapi perlu diketahui bahwa saat ini sudah ada draft POB pengelolaan sampah dan akan diikuti juga dengan SK Rektor tentang pengelolaan sampah, sehingga nantinya pengelolaan sampah di Universitas Galuh ini akan ada kebijakan secara tertulis. Nah, oleh sebab itu, untuk saat ini memang belum secara nyata, tetapi dalam beberapa minggu ke depan, dengan adanya SK Rektor dan POB tersebut akan menjadi dasar atau acuan untuk seluruh sivitas akademika dalam pengelolaan sampah. Dan bagaimana peran mahasiswa itu tentu saja sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sampah secara langsung, minimal bagaimana memilah sampah atau membuang sampah secara tertib. Selain itu, bagaimana strategi UPT KBB dalam menyelaraskan standar Grand Metric tersebut dengan fasilitas lingkungan yang tersedia di Universitas Galuh agar target kita tetap optimal? Baik, untuk di Universitas Galuh sendiri, yang pertama kita maksimalkan dengan fasilitas yang ada. Tempat sampah sudah ada secara terpilah, tetapi lanjut dengan yang kedua, bagaimana edukasi atau pembiasaan sivitas akademika tersebut untuk membuang sampah secara terpilah. Kemudian yang terakhir mungkin nanti akan diadakan sarana prasarana yang menunjang tetapi secara bertahap, atau mana yang diprioritaskan sehingga itu yang Menarik melihat aspek infrastruktur, namun mengapa keterlibatan aktif mahasiswa secara personal dianggap sebagai elemen yang lebih krusial dibandingkan sekadar perbaikan fisik bangunan atau fasilitas? mahasiswa itu kan adalah salah satu sivitas akademika, bukan hanya dosen dan tenaga kependidikan. Artinya mahasiswa ini juga berperan sangat penting dalam pengelolaan sampah di Universitas Galuh, sehingga tidak hanya mengandalkan saja dosen dan tenaga kependidikan. Lalu
Ibu, di tengah kendala teknis yang mungkin ada saat ini, peluang apa yang bisa diambil agar sistem pengelolaan lingkungan kampus kita jauh lebih tangguh ke depannya? Yang pertama, kita harus melihat kekurangan dari Universitas Galuh itu apa. Kemudian yang selanjutnya kita upgrade atau kita perbaiki, seperti misalkan fasilitas dari tempat sampah yang terpilah. Kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana untuk membiasakan diri dari sivitas akademika, terutama juga mahasiswa, minimal seperti yang tadi dibilang, membuang sampah secara terpilah, tidak tercampur kembali, dan kemudian nanti akhirnya bisa berkurang volume sampah yang tercampur. Baik, sebagai unit yang berfokus pada keberlanjutan, bagaimana Ibu memandang peran ideal mahasiswa dalam jangka panjang demi menjaga agar prestasi UI Grand Matric Unigal terus meningkat secara konsisten? Mahasiswa perannya sangat penting karena mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya satu pihak saja, terutama kalau dilihat dari jumlah sivitas akademika, mahasiswa itu paling banyak dibandingkan dengan dosen dan teknik. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan tentu bisa sangat berperan penting dalam bagaimana pengelolaan lingkungan kampus yang berkelanjutan itu dimulai dari minimal tindakan mereka sendiri, baik di kelas maupun di sekitar lingkungan fakultas ataupun program studinya masing-masing. Berdasarkan pengamatan Ibu di lapangan, pendekatan seperti apa yang dirasa paling efektif untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang organik atau muncul dari dalam diri mahasiswa, bukan sekedar mengikuti imbauan secara formal? Sebetulnya ini yang jadi pertanyaan itu harusnya Ibu yang bertanya ke mahasiswa ya. Karena kan kendalanya adalah bagaimana menggerakkan mahasiswa, dan itu menjadi PR terbesar dari UPTKBB sendiri. Namun kalau menurut Ibu, yang pertama tentu kita sudah mengintegrasikan dengan mata kuliah yang ada. Salah satunya adalah isu konservasi lingkungan, sehingga mahasiswa pertama mengenal terlebih dahulu apa itu UI Green Matric dan kampus yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bisa dalam mata kuliah tersebut atau mata kuliah yang lain, kita bisa membuat atau mengarahkan mahasiswa untuk membuat suatu proyek tentang lingkungan yang berkelanjutan, misalkan membuat ekoenzim, membuat kreasi dari sampah anorganik menjadi barang yang lebih bermanfaat, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga mahasiswa secara langsung terlibat dalam program-program keberlanjutan. Bagaimana strategi UPTKBB dalam membangun kolaborasi yang harmonis dengan organisasi mahasiswa agar program pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama? Menurut Ibu, jadi mahasiswa itu harus dilibatkan, bukan hanya sebagai penerima arahan atau informasi. Jadi dari mulai perencanaannya, pelaksanaan, sampai evaluasi, mahasiswa itu dilibatkan sehingga kita bisa tahu apa